Nah, silakan teman-teman cek sendiri untuk jurusan dan juga prodi yang di dalam negeri. Kemudian S2 dalam negeri. Kita login, alamat email dan juga sandinya, klik ambil robot dan masuk. Kemudian kalau misalkan belum punya akun, kita klik di sini yaitu daftar. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan sebuah informasi kabar gembira bagi teman-teman bahwasannya untuk saat ini sudah dibuka pendaftaran beasiswa Kemenak LPDP tahun 2023 bagi teman-teman yang mengidam-idamkan untuk kuliah S1, S2 maupun juga S3 secara gratis. Silahkan segera melakukan pendaftaran. Di sini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut mulai dari program yang dibuka apa saja, kemudian syarat pendaftarannya apa saja, kemudian jadwal pendaftaran serta cara mendaftarnya bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Termasuk juga kabar gembira bagi teman-teman yang mana di sini nanti untuk dibuka ini nanti sampai dengan bulan Juli 2023 ya. Termasuk teman-teman yang saat ini sebagai guru rumpun mapel PAI di madrasah, ini adalah untuk syarat-syaratnya. Dan kemudian untuk teman-teman guru PAI yang ada di sekolah, juga guru madrasah diniyah, taklimiyah, awaliyah atau MDTA. Kemudian juga teman-teman guru pada pondok pesantren. Silakan teman-teman dipelajari untuk syarat-syaratnya. Dan berikutnya juga di sini pendaftaran beasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam untuk S1. Inilah untuk teman-teman guru PAI di sekolah atau madrasah diniyah ataupun juga pesantren. Dan di sini nanti kita bisa kuliah full online ya, dan juga PJJ ini nanti kita bisa sambil kerja. Dan untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, di sini kita buka di Google ya. Kemudian kita bisa ketikkan yaitu beasiswa. Kita bisa ketikkan beasiswa.kemenak.go.id. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, maka di bagian ini kita akan bisa menemukan segala informasi terkait tentang beasiswa ini. Yang pertama di sini kita coba cek ya di bagian sini yaitu untuk program beasiswa. Nah, program beasiswa teman-teman bisa klik pada bagian informasi selengkapnya. Yang mana untuk program beasiswa Kemenak LPDP ini adalah skema beasiswa prestisius ya, kolaborasi dengan LPDP atau lembaga menyalur dana pendidikan. Dan juga Kementerian Agama ini adalah untuk masyarakat Indonesia yang ingin mengembangkan karir, pengalaman dan juga jaringan kampus di dalam dan juga luar negeri. Dan selanjutnya di sini adalah untuk LPDP Kemenak RI, program beasiswa yang gelar atau degree, kemudian adalah untuk yang non negeri. Nah, ini kita coba klik di bagian informasi lengkap untuk yang degree. Nah, teman-teman di sini bisa mengunduh untuk buklet beasiswa yang gelar untuk pedoman pendaftaran, dokumen unduhan dan juga list perguruan tingginya. Kemudian di sini untuk beasiswa, jenis beasiswanya ini adalah ada S1. S1 ini dalam negeri ya, ini adalah BU01, yang mana di sini adalah program beasiswa diperuntukkan bagi teman-teman lulusan satuan pendidikan umum dan juga keagamaan, jenjang menengah di bawah binaan Kemenak atau pondok pesantren ataupun juga tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah di bawah binaan Kemenak atau lulusan SMA SMK untuk melanjutkan program studi pada jenjang S1 pada perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian untuk informasi lengkapnya ini kita bisa klik ya pada bagian ini. Ini adalah untuk program beasiswa S1 yang dalam negeri. Nah, persyaratannya ini adalah kita mengisi data diri lengkap, mengunggah pas foto ukuran 3x4 dengan backgroundnya merah pada aplikasi pendaftaran. Kemudian warga negara Indonesia, kemudian punya ijazah atau STTB ya teman-teman. Nah, ini kemudian telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi masuk jalur SPAN atau PTKIN. Jadi kemudian pada tahun ajaran ini kemudian mendaftar pada program studi perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, selanjutnya di sini kita menandatangani surat pernyataan komitmen di atas materai 10.000 ya. Kemudian tidak sedang mendaftar atau akan menerima beasiswa dari sumber berpotensi double funding, kemudian tidak sedang atau menempuh studi pada jenjang S1, kemudian wajib mengikuti pendidikan secara penuh waktu full time di perguruan tinggi tujuan nantinya. Kemudian kita memiliki sertifikat kompetensi bahasa Inggris bagi pendaftar rumpun ilmu umum ya atau ilmu agama dengan masa berlaku 2 tahun sejak diterbitkan dengan ketentuan skornya. Di sini kita bisa lihat untuk skornya.
untuk TOEFL ITP ini adalah skornya adalah minimal 400 ya. Kemudian untuk IBT ini adalah 32, kemudian CPT 97, kemudian TOEIC, kemudian IELTS, kemudian Duolingo English Test, kemudian sertifikat kompetensi bahasa Inggris Pusat Bahasa PTKIN adalah 425. Kemudian silahkan dipelajari untuk persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk juga surat rekomendasi. Kemudian di sini untuk beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler yang tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas baik berikut ya, misalkan eksekutif, khusus, karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persyaratan dokumen ini nanti yang perlu teman-teman bisa dipersiapkan ya, mana yang nanti kita akan upload secara online. Kemudian ini adalah online form kita untuk mengisi formulir, kemudian kita unggah dokumennya adalah yang seperti ini. Dan kemudian untuk program pasca sarjana atau S2, maka teman-teman bisa klik pada bagian pasca sarjana S2. Kita klik di sini. Nah, di sini untuk beasiswa pasca sarjana atau S2 ini yang dalam negeri, ini adalah untuk yang luar negeri. Nah, ini yang dalam negeri, coba kita klik informasi lengkapnya. Silakan teman-teman untuk cek, yaitu persyaratan untuk yang S2 dalam negeri, yaitu dengan kode BU02. Kemudian di sini sama halnya dengan yang tadi ya, itu mengisi data diri. Kemudian kita warga negara Indonesia, statusnya di sini adalah kita lulus S1 perguruan tinggi keagamaan. Kemudian lulus S1 beasiswa santri dan seterusnya ini. Kemudian tenaga kependidikan, kemudian guru atau pendidik pada Kementerian Agama, dibuktikan dengan ada NUPTK, kemudian NMPA dan juga SK pengangkatan. Kemudian sebagai pegawai Kementerian Agama, ini dibuktikan dengan adanya SK pegawai ya. Kemudian kepemilikan ijazah, dan selanjutnya di sini mendaftar pada program studi sesuai dengan tujuan, punya bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi S2 dalam negeri, masa berlaku kecuali bagi pendaftar jalur reguler atau kemitraan. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk fakta integritas ketentuannya. Kemudian untuk persyaratan sertifikat kompetensi bahasa Inggris ya, ini adalah ketentuan untuk TOEFL ITP, kemudian IBT dan juga CPT, TOEIC, IELTS, kemudian Double English Test. Kemudian berikutnya di sini untuk persyaratan dokumennya yang nanti akan kita upload ataupun juga online form yang nantinya akan kita isi ketika sudah melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya di sini untuk yang doktoral. Nah, sekarang kita coba untuk yang di sini di luar negeri ya, S3 untuk luar negeri. Dan di sini adalah untuk persyaratan S3 di luar negeri. Ini adalah teman-teman mengisi data diri, kemudian warga negara Indonesia, kemudian statusnya kita sebagai dosen perguruan tinggi keagamaan, kemudian dosen PAI pada PTO, dibuktikan dengan kartu NIDN ataupun juga NIDK. Kemudian pegawai di lingkungan Kementerian Agama, dibuktikan dengan SK lulusan S2 perguruan tinggi keagamaan dengan rekomendasi atas tempat bekerja. Kemudian kepemilikan ijazah S2 ini adalah untuk skor IPK minimalnya, kemudian punya LOA, dan selanjutnya di sini ketentuan-ketentuan lainnya silahkan dicek sendiri. Kemudian terkait tentang persyaratan sertifikat untuk bahasa asingnya ya. Nah, ini adalah untuk nantinya persyaratan yang kita isikan online form dan juga berkas yang nantinya akan kita upload. Dan selanjutnya di sini kita bisa cek untuk jalurnya ya. Nah, jalur beasiswa ini ada 3 jalur. Nah, ini kabar gembira teman-teman yang belum memiliki LOA juga ya. Inilah kalau misalkan kita jalur LOA atau teman-teman yang sudah diterima tanpa syarat di perguruan tinggi, ini adalah teman-teman juga bisa mendaftar. Kemudian jalur kemitraan atau partnership. Di sini bagi teman-teman program BIP yang mendaftar program studi pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dari program kemitraan. Kemudian untuk jalur reguler, yaitu pendaftar yang belum punya LOA. Jadi teman-teman yang belum memiliki LOA pun juga bisa melakukan pendaftaran ya. Namun nantinya ketika sudah diterima, maka diwajibkan untuk mendapatkan LOA-nya atau sudah diterima nantinya dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan. Jadi kita mendaftar beasiswa dulu, barulah nanti kita mendapatkan LOA. Kemudian untuk komponen beasiswanya itu meliputi biaya pendidikan, nah ini biaya pendaftaran, kemudian SPP, kemudian penelitian seminar internasional, ini untuk S2 S3, publikasi jurnal, termasuk ke Sinta ataupun juga Scopus nanti akan dibiayai teman-teman. Kemudian biaya pendukung, ada transportasi dan lain sebagainya. Kemudian biaya tambahan ini untuk teman-teman yang disabilitas, kemudian biaya untuk peningkatan kemampuan bahasa atau afirmasi. Nah, di sini
nanti untuk list perguruan tingginya silahkan teman-teman cek di sini ya. Untuk list perguruan tinggi yang masuk dalam pembiayaan, ini adalah untuk yang dalam negeri. Kita klik di dalam negeri, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, silakan teman-teman cek sendiri untuk jurusan dan juga prodi yang di dalam negeri. Kemudian S2 dalam negeri, ini kita bisa cek ya. Kemudian S3 dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mempelajari secara mendetail terkait tentang posisi kita dan nanti mau mendaftar di mana, untuk melakukan pendaftaran, teman-teman bisa langsung saja klik di sini ya, pada bagian daftar sekarang. Kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Nah, login ini kita adalah bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran atau registrasi. Kita login, alamat email dan juga sandinya, klik ambil robot dan masuk. Kemudian kalau misalkan belum punya akun, kita klik di sini yaitu daftar. Nah, ini adalah untuk yang kita melakukan pendaftaran. Ini adalah nanti yang kita isikan. Selanjutnya nanti kita buat akun. Terkait tentang tutorial cara mendaftarnya bagaimana, sudah saya sediakan pada kartu video ini, atau silahkan cek video berikutnya ya.